Untuk struktur atap ya, itu yang perlu diperhatikan pertama dari bentuknya tadi, ya, apakah menggunakan atap datar atau menggunakan atap sudut, baik perisai maupun pelana, atau menggunakan kombinasi dari atap datar dan atap sudut. Terus yang kedua adalah tentang sistem strukturnya. Jadi kalau struktur atap itu kan ada pertama rangka atap, ya. Yang kedua penutup atap, ya. Nah dari berbagai jenis bentuk atap tadi, baik datar maupun sudut, tentunya untuk rangka atapnya akan berbeda, ya. Kalau untuk struktur atap datar, yang umum dipakai adalah plat beton bertulang. Jadi strukturnya adalah struktur beton bertulang, ya, seperti plat lantai sebenarnya, tapi dia letaknya berfungsi sebagai atap, ya, dan biasanya lebih tipis ya, lebih tipis dari plat lantai. Karena apa? Karena kalau atap itu kan dia hanya menahan beban atapnya itu sendiri, maksudnya tidak ada beban mobiler, tidak ada beban bergerak begitu ya. Jadi mungkin hanya beban kalau ada air hujan dan apa ya, pergerakan-pergerakan yang sifatnya temporer saja. Tapi kalau lantai biasanya ada beban hidup, misalnya penghuni dari ruangan itu sendiri, sehingga biasanya untuk struktur atap datar beton bertulang itu relatif lebih tipis biasanya. Terus untuk atap sudut itu alternatifnya banyak ya. Jadi kalau untuk rumah tinggal biasanya baik untuk struktur atap perisai maupun pelana itu bisa menggunakan beton, bisa beton bertulang. Jadi untuk rangka terutama struktur kuda-kuda, ya itu bisa menggunakan beton bertulang yang dikombinasi dengan kayu bisa untuk gording misalnya, dan bisa juga dikombinasi dengan untuk gordingnya misalnya dengan galvalum juga bisa, atau dengan baja juga bisa. Ya, jadi bisa berbagai kombinasi. Kalau kita menggunakan struktur sematras atau baja ringan, itu full menggunakan baja ringan. Jadi baja ringan atau lebih dikenalnya biasanya apa ya? Galvalum atau singkalum ya. Kalau baja ringan itu material ya yang merupakan campuran antara baja dan aluminium ya, sehingga ada zinc, ada besinya itu ya, besi bajanya, ada aluminium jadi singkalum. Nah itu sehingga disebut baja ringan. Jadi baja yang dilapisi dengan material aluminium ya. Itu biasanya full kalau menggunakan struktur atap baja ringan, itu dia komponennya hanya kuda-kuda baja ringan dan reng. Ya, jadi tidak ada usuk atau kasaunya. Nah, dengan kombinasi atau rangkaian biasanya jarak antara kuda-kudanya lebih rapat. Ya, itu menggunakan baja ringan. Kalau menggunakan baja WF itu masuk kategori baja berat atau ya baja yang full murni baja. Ya, itu biasanya untuk bentang-bentang yang lebih lebar ya, untuk bentang-bentang yang lebih lebar bisa menggunakan, atau untuk sudut-sudut yang lebih tinggi ya, itu bisa menggunakan baja WF ya. Yang terakhir kalau kayu itu bisa menggunakan full kayu, juga bisa kombinasi. Misalnya kuda-kuda bisa menggunakan kayu, terus rengnya bisa menggunakan galvalum misalnya, itu juga bisa. Jadi bisa dengan berbagai kombinasi.
Terus yang perlu diperhatikan lagi untuk atap itu adalah yang penting biasanya adalah ini apa, untuk utilitas air hujan. Nah, itu yang juga biasanya sering menjadi masalah. Ya, sehingga dalam desain harus benar-benar diperhatikan. Oke, itu prolog tentang struktur atap. Akan saya share contoh di gambar kerja untuk struktur atap ya. Ya, apakah sudah kelihatan di layar Anda? Sudah, Pak. Baik, ya. Perlu saya sampaikan ya, dalam mendesain ya bangunan apapun sebenarnya, atap ini saya sampaikan tadi merupakan permasalahan tersendiri ya. Kadang kita merencanakan denah cukup bagus, tata ruangnya cukup bagus, ternyata atapnya nggak ketemu, ya, nggak ketemu dalam artian secara struktur, ya. Sekarang saya tanya, kalau Anda mendesain, misalnya mulai dari denah, tampak, potongan, ya, atau kalau Anda mendesain misalnya dari denah, ya, belum ketemu rencana garis atapnya, apakah Anda bisa menggambar tampak bangunannya atau potongannya? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita mendesain, ya, misalnya kalau kita merencanakan denah, di sini ada key plan ya, key plan untuk rencana atap. Ini ada gambar denah, ya. Jadi kalau Anda mendesain denah, ya, memang saya tahu Anda sekarang masih proses belajar ya. Sebenarnya kalau kita mendesain sebuah bangunan, meskipun kita baru merencanakan denah, kita harus sudah bisa membayangkan bentuk tiga dimensionalnya. Itu yang betul. Tapi sebenarnya membayangkan semacam itu tidaklah mudah. Ya, butuh latihan, butuh misalnya dibantu dengan media maket, dibantu dengan media bentuk 3D, ya, animasi dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting ya, kalau Anda menggambar denah, ya, kalau Anda menggambar denah, selesai menggambar denah, Anda harus selalu ngecek ya untuk menggambar rencana garis atap di denah itu. Ya, terutama di denah lantai yang teratas. Kalau satu lantai ya di denah lantai 1, kalau dua lantai ya di denah lantai 2. Jadi apa istilahnya, bagaimanapun atau apapun bentuk denah yang Anda rencanakan, ya harus sudah tergambar garis atap. Kalau Anda lihat di sini, yang apa? Yang bentuk garis keputus-putus putih, ini adalah garis atap. Ya, garis atap. Nah, dari garis atap ini yang perlu kita perhatikan, ya, kalau atap datar sih tidak masalah ya, sudah semuanya dianggap flat. Tapi kan kalau atap datar semacam itu kan ya bentuknya seperti itu aja, flat gitu aja kan. Itu kalau dari segi bentuk. Kalau dari segi misalnya kenyamanan ruang, kalau dari segi misalnya efisiensi material, tentunya kan untuk atap datar beton misalnya langsung full beton, itu tentunya membutuhkan biaya yang relatif lebih tinggi. Ya, dari segi seni tampilan kan ya juga hanya sekedar datar begitu saja. Kita tidak bisa mengeksplor bentuk ya. Nah, tentunya kalau kita mau mengeksplor bentuk, ya kita harus bermain-main dengan sudut atap, ya, kemiringan atap, ya, sehingga mau tidak mau kita harus menentukan titik-titik garis atapnya,
ya, titik-titik garis atapnya. Tentunya Anda sudah punya pelajaran dasar ya, bagaimana menarik garis misalnya membentuk atap perisai ya dengan sudut berapa 45 derajat ya dari atau dengan sudut 45 derajat sehingga ketemu titik potongnya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu ya. Nah, dari garis atap yang sudah Anda buat ya, Anda harus ngecek ya. Kira-kira garis atap semacam ini itu nanti kuda-kudanya di mana? Itu untuk atap yang sudut ya, baik perisai maupun pelana. Itu yang perlu. Nah, kalau kuda-kudanya di mana, nanti kuda-kuda itu numpu di mana. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Nah, itu tentunya yang biasanya menjadi permasalahan dalam desain itu biasanya di situ. Ya, tidak sedikit orang mendesain setelah ketemu garis atapnya, ternyata di bawahnya kuda-kudanya nggak ada tumpuannya. Atau dengan istilah atap-atap melayang. Nah, itu tentunya kan dalam desain tidak akan bisa diaplikasikan. Nah, itu beberapa tantangannya ada di situ. Ya, jadi kalau menggambar denah, ya segera aja dicek untuk garis atapnya. Ya, karena ada kemungkinan setelah tadi misalnya ada kasus kuda-kudanya tidak ada tumpuannya atau kuda-kuda melayang, ya mau nggak mau kita akan merubah denah itu. Ya, atau menambah kolom atau menambah balok, ya nanti banyak sekali solusi alternatifnya. Ya, nah, jadi kalau mendesain denah, ya langsung segera coba dicek untuk garis atap. Ya, karena apa? Karena nanti kalau Anda membuat tampak atau membuat 3D atau membuat potongan, tentunya ya itu akan Anda apa istilahnya diambil ya dari garis-garis atap ini, diproyeksikan kan dari garis atap. Ya. Sehingga saya sering mengomentari ya misalnya ada denah, nggak ada garis atapnya, ya dia belum memikirkan garis atapnya, tapi tiba-tiba dia sudah bisa bikin tampak bangunan. Nah, itu saya pikir arsiteknya sakti begitu ya, karena belum ada garis atapnya kok bisa bikin tampak ya. Sedangkan tampak itu bisa dibuat dengan memproyeksikan dari garis atap. Nah, itu sehingga setelah dicek ya hampir di atas 90% itu pasti keliru tampaknya itu atau tampaknya tidak ketemu setelah dicek garis atapnya. Sehingga saya ingatkan Anda harus mulai belajar kalau dalam mendesain ya setelah draft denah itu selesai segera di-recheck untuk bentuk garis atap. Ya, terutama untuk atap-atap sudut. Ya, kalau atap flat datar tidak ada masalah karena dianggap datar begitu aja. Tapi tentunya Anda kan pengen mengeksplorasi bentuk ya, tidak hanya atap datar. Oke, itu terkait dengan garis atap. Ya, jadi karena apa? Karena garis atap ini nanti merupakan apa ya? Garis acuan utama ya untuk membuat rangka atap. Ya, jadi dibedakan antara garis atap dengan rangka atap. Ya, jadi kalau garis atap ini istilahnya bentuk secara makronya, tapi kalau rangka atap itu nanti sudah masuk ke detail, kuda-kuda di mana, jurai di mana, noknya di mana, kalau menggunakan kaso ya kasonya di mana, kalau menggunakan gording ya gordingnya di mana, itu nanti kita berbicara rangka atap. Ya, oke, terkait dengan rencana garis atap ada yang ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Ini yang perlu Anda perhatikan juga adalah cara gambar ya, karena nanti kita berbicara tentang gambar kerja. Ya. Jadi di sini contoh yang kita sajikan ini gambar yang Dena yang dulu ya. Jadi ada keyplan rencana atap lantai 1. Ada keyplan rencana atap lantai 2. Karena di sini ternyata dalam desain ini ada
yang cuma satu lantai, ada yang dua lantai. Ya, yang satu lantai dalam artian ini posisi atap di satu lantai, di sini ada area carport, ya, terus area ruang apa ini, ada area ruang usaha, ya, ini untuk yang satu lantai, ya, yang satu lantai. Sehingga dalam penggambarannya di lantai 1 berarti pada area yang dia hanya satu lantai tetap harus digambar garis atapnya. Untuk yang 2 lantai tentunya di lantai 1 belum tergambar garis atapnya. Tuh, terus kalau di lantai 2-nya ya, tentunya sudah tergambar semua. Ya, baik di lantai 1 maupun yang di lantai 2 sudah tergambar atapnya. Tapi kalau yang di lantai 2 itu tergambar garis atapnya, kalau yang di lantai 1 sudah tergambar penutup atapnya. Jadi di sini misalnya penutup atapnya genteng, terus di sini ada plat beton, ini kebetulan lantai 1, ini ada plat beton, ya. Nah, ini ada atap polikarbonat untuk area carport atau parkir ya. Nah, itu harus tergambar. Ya. Nah, sehingga secara keseluruhan ini key plan kita masuk ke rencana atap. Nah, ini ada rencana atap. Jadi kalau yang saya tunjukkan tadi di key plan itu garis atap, tapi yang di sini ini adalah rencana atap. Sebentar saya zoom. Nah, ini rencana atap. Jadi rencana atap ya, untuk rencana atap lantai 1 untuk bangunannya satu lantai. Kebetulan di sini untuk contoh gambar ini menggunakan atap yang masih atap kayu ya. Jadi kuda-kuda ya. Kuda-kuda menggunakan kayu ya. Kalau rangka atap kayu itu kan untuk atap sudut ya, itu kan ada kuda-kuda, ada gording, ada kasau atau usuk, ada reng. Ya, ada reng. Nah, itu untuk kuda-kuda kayu. Ada juga jure ya. Atau apa ya, bubungan gitu ya. Nah, ini ada kuda-kuda 1, kuda-kuda 2, ada kuda-kuda 3 ya, ada 3 kuda-kuda. Ya. Nah, yang penting dalam penggambaran adalah jelas di gambar itu kuda-kuda ini menumpu di mana. Ya, kalau yang umum ya, untuk kuda-kuda kan menumpu di ring bal ya atau balok ring. Ya, itu kuda-kuda. Ya. Terus gording ini menumpu di kuda-kuda. Ya. Jadi yang paling utama biasanya adalah menentukan kuda-kudanya. Ya. Kalau udah kuda kayu itu juga nanti tergantung bentangnya ya. Jadi kalau nanti kita akan cek untuk detailnya, itu juga tergantung bentangnya, ya. Untuk bentuk kuda-kudanya. Terus untuk jarak kuda-kuda kayu, ya. Untuk jarak kuda-kuda kayu itu maksimal berapa meter? Jarak antar kuda-kuda kayu. Maksimal berapa meter idealnya? Halo? 12 meter, Pak. 12 meter jarak antar kuda-kuda. Dari satu kuda-kuda ke kuda-kuda lain. Itu berapa meter jarak antar kuda-kuda? Atau kenapa Anda menyebut 12? Kuda-kuda kayu ya? 4 meter, Pak. 4 meter. Kenapa 4 meter? Kenapa 4 meter? Halo? Kenapa 4 meter? Iya, Pak.
Ya, kenapa? Kenapa Belum 4 tahu, meter? Pak. Saya Oh, belum tahu. Ya. Oke. ya. Jadi idealnya memang maksimal 4 meter, tapi di lapangan ternyata tidak bisa 4 meter, kurang dari 4 meter. Itu kenapa? Karena untuk satu batang kayu yang ada di pasaran ya, itu panjangnya maksimal berapa? Satu batang kayu. Misalnya ada kayu 612, 812. Panjang maksimal berapa? 12 meter. Ada panjang kayu 12 meter? Maksudnya kayu utuh loh ya, tidak ada sambungan loh. Ada 12 meter? Ada pohon sampai 12 meter? 4 meter mungkin, Pak. 4 meter. Ya, jadi itu harus Anda tahu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita berbicara struktur atap, itu kita harus mengenali juga materialnya. Ya. Jadi kalau kayu yang ada di pasaran, panjang terpanjang, ukuran terpanjang itu 4 meter. Panjang ya. Untuk besarnya biasanya 812 ini paling besar lah. Atau kalau 12-12 atau 15-15 jarang ya. Itu biasanya untuk kuda-kuda bisa 6-12, bisa 8-12. Itu panjang yang ada di pasaran itu maksimal 4 meter. Nah, saya katakan tadi jarak kuda-kuda sebenarnya bisa 4 meter. Ya. Karena panjang kayu yang ada di pasaran 4 meter. Tapi ternyata tidak bisa. Karena apa? Asalnya jarak antara kuda-kuda, misalnya ada kita mempunyai panjang bangunan itu 8 meter. 8 meter. Apakah kita bisa menggunakan 3 kuda-kuda? Misalnya 8 meter, kan berarti 4, terus tepi, terus tengah, terus tepi lagi kan ya, 4-4 begitu. Apakah bisa menggunakan 3 kuda-kuda? Bisa enggak? Bisa, Pak. Logikanya Pak. bisa, logikanya bisa, tapi kenyataannya enggak bisa. Karena apa? Kuda-kuda ini nanti di atasnya disambung dengan gording kan ya? Paham ya? Ini ada gording yang warna biru ini. Nah, ini gording ya. Gording pun begitu. Jadi panjang untuk gording biasanya menggunakan 6-12 itu juga 4 meter. Nah, untuk menyambung misalnya 4 meter, apakah disambung itu jadi 8 meter? Bisa enggak jadi 8 meter? Misalnya saya punya 2 kayu 4 meter disambung, apakah bisa jadi 8 meter? Apa? Bisa enggak jadi 8 meter? Kurang dari 8 meter. Kurang dari 8 meter. Kenapa? Soalnya ada pengunci itu, Pak. Kan kalau sambungan foto, kalau Ada pengunci. overlap sambungan. Betul. Ya kan? Sambungan itu kan harus ada overlap kan? Itu sekitar 50 cm atau setengah meter. Nah, sehingga tidak bisa persis mengoptimalkan menjadi 4 meter. Paling ya 3,5, 3 meter itu. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi 2 batang kayu 4 meter kita sambung nggak mungkin jadi langsung 8 meter. Pasti dia kurang karena ada overlap untuk sambungan. Nah, itu paling nggak 50 cm lah. Nah, sehingga 50 cm 8 meter dikurangi 50 cm ya kira-kira tinggal 7,5. Nah, itu pemahaman dasar ya. Sehingga biasanya untuk jarak kuda-kuda kayu itu ya maksimal 3,5 meter. Itu sudah maksimal. Ya, maksimal 3,5 meter. Karena itu tadi untuk sambungan, kalau sambungan kan nggak pas tumpuan kan juga nggak kuat nantinya. Ya kan. Jadi seperti itu. Oke,
Ini kita berbatas ya, berbatas waktu untuk Zoom-nya ya, karena tadi ternyata ada gangguan yang pakai akunnya jurusan. Jadi kita akan break sebentar dan silakan nanti Anda langsung bergabung lagi di link yang sama. Oke, sementara itu nanti kita lanjut kembali.